Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa bayyadat 'aynahu minal huzni fa huwa kadhim. Qalu tallahi taqta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal bimtithali awamirihi wa jtinabi nawahihi. I'malu rahimani wa rahimakumullah. Fahayya bina nashkurullaha ta'ala fa innallaha yuhibbus syakirin. Jamaah kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya mari kita ingatkan diri kita masing-masing untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala hal yang menjadi perintah Allah dan juga Rasul-Nya, dan juga menjauhi segala apa yang menjadi larangannya tanpa terkecuali. Tentunya jamaah sekalian, mari kita juga meningkatkan rasa terima kasih, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah, innallaha yuhibbus syakirin. Allah sungguh amat sayang dan cinta kepada orang-orang yang berterima kasih, orang-orang yang bersyukur kepadanya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh menarik ketika kita mau merenungi setiap kisah-kisah yang Allah tuangkan dalam Al-Quran. Nyaris Al-Quran Allah bawakan dengan narasi kisah-kisah itu demikian banyaknya. Di antaranya adalah kisah dalam surat Nabi Yusuf. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan bagaimana perjalannya sosok Nabi Yakub, Nabi Yusuf beserta keluarganya dengan begitu panjang dan indahnya yang Allah tuliskan dalam surat Yusuf. Itu semuanya menjadi peringatan, menjadi ibrah bagi kita semuanya orang-orang beriman ketika kita mau mengambil pelajaran dan ibrah dan meresapi apa yang terkandung di dalamnya. Allah memuji kisah dalam surah Yusuf dengan nahnu naqussu ahsanal qasas. Cerita dalam surah Yusuf ini dinyatakan oleh Allah sebagai ahsanal qasas, sebagus-bagusnya cerita yang ada. Untuk mengetahuinya tentunya mari kita buka kembali Al-Quran kita, mentadabburinya, membacanya dan memahaminya. Jamaah kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sepenggal kisah dari Nabi Yakub alaihi salatu wassalam beserta putra-putranya. Al-kisah Nabi Yakub alaihi salatu wassalam mempunyai 12 putra dan putri. Konon putra semuanya dan konon ada putrinya. Yang jelas beliau mempunyai 12 anak. Dari sekian anak ini Nabi Yakub sangat mencintai
satu anak yang bernama Yusuf alaihi salatu wassalam, karena kesolehannya, karena ketampanannya, dan juga karena kesetiaannya kepada keluarga dan juga kepada ayahanda. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hingga kecintaan ini menimbulkan kecemburuan di antara putra-putranya, sehingga di antara putra-putranya ada dorongan untuk membuat tipu daya bagaimana supaya Yusuf lenyap dari hadapan ayahnya. Hingga singkat cerita mereka membuat skenario membujuk ayahnya agar Yusuf mau boleh diajak pergi mengembala. Dengan bujukan-bujukan yang ada, akhirnya sang ayah melepaskan Yusuf untuk dibawa kakak-kakaknya pergi mengembala. Dan ceritanya berlanjut bahwa Yusuf di sana, di tempat pengembalaan, Yusuf dibuang ke dalam sumur. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hingga akhirnya saudara-saudara Yusuf pulang dengan tidak membawa Yusuf ke hadapan ayahnya Yakub alaihi salatu wassalam. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam sungguh sangat mencintai Yusuf. Diceritakan dalam sebuah riwayat dalam kitab-kitab tafsir bahwa setiap Yakub alaihi salatu wassalam sholat, sedang Yusuf berada di depannya sedang tidur, pandangan Yakub tidak henti-hentinya memandangi keindahan wajahnya Yusuf, hingga meskipun ditutupi oleh tirai sekalipun, bawaannya melihat Yusuf alaihi salatu wassalam karena saking begitu cintanya. Sehingga jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha cinta, zat yang paling berhak untuk dicintai, merasa tidak rela Yakub alaihi salatu wassalam membagi hatinya antara dirinya Allah dan juga kepada makhluknya Yusuf alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat wahyunya kepada Yakub alaihi salatu wassalam, "Unduru ila Sofi wa bani Khalili, lihatlah kekasihku ini, qaiman fi munajati, dia itu menghadap aku, yaltafitu ila ghairi, namun dia pandangannya melihat kepada selainku. Dia sholat tapi pandangannya kepada makhluk, pandangannya kepada putranya. Wa izzati wa jalali, sungguh demi kekuasaanku aku akan mencabut kedua matanya, wala ufarriqanna bainahu wa baina man iltafata ilaihi thamanina sanah, dan sungguh aku akan mencabut penglihatannya yang dia pakai untuk melihat makhluknya yang melupakan kepada sang Khaliknya selama 80 tahun. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi begitu sayang dan cintanya Yakub alaihi salatu wassalam kepada putranya, sehingga dalam kondisi sholat sekalipun pandangannya melihat Yakub, dan ini membuat Allah tidak suka. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam dia benar-benar mengalami apa yang Allah janjikan, yaitu Allah mencabut kekasihnya dari hadapannya. Allah jauhkan Yusuf dari hadapannya selama sekian puluh tahun, selama 80 tahun. Dan tidak cukup di situ, selama Nabi Yakub ditinggal oleh Yusuf alaihi salatu wassalam, dia mengalami sebuah kondisi kesedihan yang begitu mendalam. Sampai-sampai begitu sedihnya dia digambarkan badannya kurus, matanya tertutup oleh kelopak matanya karena dia tidak henti-henti menangis sehingga matanya rusak, terjadi kerusakan dalam mata. Sehingga digambarkan ketika mau membuka matanya dia harus mengangkat kelopak matanya karena matanya, kulit matanya dan kelopak matanya turun menutupi pandangannya. Banyak orang yang menanyakan, wahai Yakub, apa yang terjadi pada dirimu? Nabi Yakub menjawab, ghayyarotni
al-humum, kesedihan dan kegundahan telah merubah fisikku seperti ini. Wa dhahabat bi husni, dan telah menghilangkan kegagahanku selama ini karena sebab kesedihan ditinggal oleh Yusuf alaihi salatu wassalam. Jamaah kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, dua kasus pada Nabi Yakub ini tadi memberikan pelajaran kepada kita bahwa apa saja yang melenakan dari dunia ini itu pasti akan ada imbasnya, ada efeknya. Terlebih lagi dia adalah seorang hamba yang soleh. Dalam dunia tasawuf, orang soleh ketika dia mendapatkan sebuah bencana, sebuah musibah, pasti ada kesalahan yang dia perbuat. Apalagi dia adalah seorang nabi. Ketika dia mendapatkan cobaan berupa hilangnya kekasihnya, berupa hilangnya pandangan matanya, pasti ada masalah dalam dirinya. Maka Allah memberikan teguran kepadanya. Jemaah kaum muslimin, dua permasalahan yang Allah persoalkan pada diri Nabi Yakub, yaitu pertama, dia sungguh mencintai makhluk melebihi cintanya kepada Allah. Kedua, dirinya mengatakan bahwa rusaknya fisik ini karena fenomena alam yang ada, bukan menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ketika ditanya apa yang terjadi pada dirimu wahai Yakub, dia menjawab, Allah telah mentakdirkan aku seperti ini. Tapi yang terjadi, Nabi Yakub mengatakan telah merubah fisikku seperti ini karena kesedihan, karena kehilangan Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini Allah membuat Allah tidak suka dengan jawaban seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat mengatakan, hatta mata tashkuni ila ibadi ya Yakub, sampai kapan kamu mengadukan tentang takdir ini kepada makhluk wahai Yakub. Wa izzati wa jalali, dan demi kuasaku, laulam tashkuni la abdaltuka lahman khairan min lahmika wa daman khairan min damika. Kata Allah dalam riwayat ini, seandainya kamu tidak mengadu kepada makhluk wahai Yakub, sungguh aku akan cepat menyembuhkan kamu, menggantikan kerusakan fisikmu, memberikan jaminan kesehatan pada dirimu dengan cepat. Tapi kamu selama ini mengadu pada makhluk, sehingga akhirnya aku perlambat kesembuhan kamu, dan aku perlambat juga hadirnya Yusuf kepadamu. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi pada diri Nabi Yakub, kalangan kita mungkin sesuatu yang biasa. Ketika ditanya sama orang, kenapa kamu seperti ini? Karena saya sakit ini dan itu, lumrah. Tapi ingat, hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Jelek baik menurut kita, tapi itu jelek menurut orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan auliyaillah. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi pada diri Nabi Yakub sebenarnya sesuatu yang mungkin kita kerjakan selama ini, yang mungkin itu sesuatu yang biasa, tidak merupakan perkara besar atau dosa besar. Kita melirik dalam sholat, mungkin sering menjalankan, sering mempraktekannya. Bagi kita biasa, tapi bagi seorang nabi itu adalah kesalahan yang fatal. Kita ditanya oleh orang, apa yang terjadi pada dirimu? Saya sakit ini dan sakit itu sehingga merusak fisikku. Lumrah. Tapi bagi seorang nabi itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Maka Allah mengujinya dengan sedemikian rupa. Hilang putranya, hilang pandangannya. Jemaah kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Tetapi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan musibah karena disebabkan sebuah kesalahan yang dia lakukan, pasti di situ memberikan obatnya, memberikan penawarnya. Hingga pada suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Yakub alaihi salatu wasallam bahwa, wahai Yakub, kalau kamu ingin ditemukan putramu dan ingin sembuh dari matamu, maka lakukanlah ini. Pertama, Allah lewat malaikat Jibril memberikan saran kepada Nabi Yakub agar membaca wirid. Yang kedua adalah bersedekah. Jamaah kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, wirid apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Yakub? Wirid apa
yang Allah sampaikan kepada Nabi Yakub lewat malaikat Jibril, yaitu tercantum dalam surat Yusuf ayat 86. Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kegundahanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, saat tadi Nabi Yakub ditanya, kenapa kamu begitu lemah wahai Yakub? Dia menjawab, karena penyakit ini dan penyakit itu. Lalu setelah Allah mewahyukan kepada Nabi Yakub, saat beliau ditanya apa yang terjadi pada dirinya, Nabi Yakub menjawab, ashku bathi wa husni ilallah. Aku sandarkan semuanya kepada Allah. Kegundahanku dan kesedihanku semuanya aku sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi wiridnya, itu menjadi jawabannya ketika mendapat pertanyaannya. Diulang-ulang terus hingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan beliau dengan Yusuf alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah Allah memerintahkan Yakub alaihissalatu wassalam dengan memperbanyak sedekah. Karena dengan sedekah inilah akan menyelesaikan segala persoalan hidup. Allah mewahyukan kepada Nabi Yakub, setiap kali makan kamu harus mengundang orang. Setiap kali kamu berbuka Yakub, kamu harus makan bersama orang. Jadi setelah kejadian ini, Nabi Yakub alaihissalatu wassalam setiap ada kesempatan makan, pasti makan bersama orang lain sebagai bentuk sedekah. Setiap kali mendapatkan anugerah rezeki, pasti langsung dibagikan kepada orang lain. Dan ini beliau telateni sehingga Allah menyembuhkan matanya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi kisah dari Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Ada asal usulnya, dia mengalami sebuah kesalahan di mata Allah, lalu Allah uji, lalu Allah kasih obat dan penyembuhnya. Sekiranya jemaah sekalian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Setiap kali kita ada bencana, musibah, kita koreksi diri, apa yang terjadi dalam diri saya, dosa apa yang pernah kita lakukan. Kemudian jemaah sekalian, ketika kita sudah menemukan apa yang menjadi kesalahan kita, bisa kita praktekkan cara tobat-tobat para nabi-nabi dan para orang-orang soleh yang pernah diajarkan oleh Allah, yang tertuang dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Dan itu kita telateni, insya Allah Allah akan mengangkat segala cobaan dan bencana petaka dalam hidup kita. Di antaranya adalah wiridnya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, innama ashku bathi wa husni ilallah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terus konsisten dalam kebaikan, sabar dalam segala musibah, dan segera dientaskan dari segala macam petaka. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan wa rahatan ba'da al maut. Allahumma sallimna wal muslimin wa sallimna wal muslimina fi Indonesia
وفي بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المطعوبين في فلسطين وفي كل مكان، وأهلك الكفرة والمنافقين من اليهود الغاصبين ومن المشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.